ziarah. Pertama sekali kita akan ziarah ke Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat hijrah dan kota Makkah yang dikejar oleh kaum Quraisy pada saat waktu itu, pada malam harinya beliau ingin dibunuh oleh kaum Quraisy di kota Makkah. Maka beliau memanggil para sahabat-sahabat beliau sekalian, siapakah di antara kalian yang malam ini menggantikan tempat tidurku? Aku jamin tempat, kalau kamu terbunuh atau dibunuh, akan mendapat surga. Maka para sahabat pada saat itu enggan tidur karena takut dibunuh oleh Quraisy. Maka kita beberapa kali akhirnya tampillah seorang anak muda yang mengatakan, saya siap menggantikan tempat tidurmu ya Rasulullah. Lalu beliau malamnya dikepung oleh berbagai suku Quraisy yang berjumlah lebih 50 suku. Masing-masing suku mengeluarkan satu almujunya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam tersebut Nabi berangkat dari rumahnya. Beliau berangkat menuju ke rumah temannya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bersama Abu Bakar beliau naik unta. Beliau berangkat menuju Madinatul Munawwarah selama 12 hari 12 malam. Maka di kampung Quba, para pemilik kampung menunggu kedatangan Nabi tersebut. Maka setelah 12 hari beliau sampai di kampung Quba, maka bermalamlah beliau di kampung Quba di rumah kaum Bani Sa'dah. Kemudian esok paginya beliau diminta oleh orang-orang Quba untuk dibangun sebuah masjid. Maka dibangunlah masjid yang pertama, Masjid Quba. Kemudian setelah selesai pembangunannya, maka datanglah utusan berikutnya dari Makkah, yaitu kelompok istrinya, anaknya dan sahabat-sahabatnya sampai di Quba, berkumpul mereka semuanya. Kemudian Nabi menggaris 4 sisi daripada Masjid Quba. Maka masjid yang pertama sekali dibangun di kota Madinah adalah Masjid Quba. Maka beliau setiap minggu 1 kali, biasa beliau berangkat hari Sabtu. Kemudian beliau datang ke Quba untuk mengingat di sana diterima beliau dengan baik, dijamu dan sebagainya. Untuk menang itu beliau setiap minggu sekali beliau datang ke Quba untuk salat ini. Maka Nabi bersabda juga, barang siapa berangkat dari rumahnya, dia berwudu dan sampai di Quba, dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka pahala baginya adalah seperti telah melaksanakan umrah 1 kali. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti sana kerjaan kita yang pertama adalah, kalau memang tidak ada wudu, kita wudu dulu langsung ke masjid, salatlah 2 rakaat, tapi juga boleh berdoa di sana. Kemudian kita keluar dari masjid. Di dalam masjid kan biasa pertama salat sunat dari masjid, kedua boleh salat duha karena waktunya sudah duha. Kemudian berdoa, kita keluar sama-sama, nanti ada titik kumpul. Maka kita usahakan karena bulan Ramadan ini, kalau bisa kita percepat beberapa tempat kita kunjungi, karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, agar belakang kita cukup. Kita kejar sebelum zuhur kita sudah ada di Masjid Nabawi kembali untuk melaksanakan hal-hal yang terkait di sana. Di sini hanya kita mengingat juga Rasulullah ke sini, dan masjid pertama kali dibangun dalam masjid ini. Maka masjid ini sangat istimewa. Kenapa? Di tengah-tengah atap itu dulu sejarahnya ada malaikat Jibril mengatakan bahwa lebih baik membangun masjid yang berdasarkan takwa, yang berada di tepi jurang neraka jahanam bagi orang kafir. Ini dapat dijumpai dalam surah Taubah ayat ke pada surah 220.
dengan peristiwa tersebut, maka hari ini pun kita mengulang sejarah bahwa Nabi pernah hijrah ke tempat ini, kita pun datang ke tempat ini, dan pahalanya sesuai yang Nabi janjikan, kita mendapat 1 kali umrah. Berbanyaklah doa di sini karena bulan ini bulan Ramadan penuh berkah. InsyaAllah kita akan teringat jejak-jejak peristiwa yang pernah dilalui Nabi SAW. Orang Quraisy datang ingin membunuhnya, tapi orang Madinah yang disebut dengan orang Ansar yang pun dengan Nabi dengan sangat bergera, mereka sambut dengan selawat Badar. Inilah peristiwa selawat Badar. Kemudian setelah Nabi SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Masjid Quba, beliau meninggalkan kampung Quba, beliau ingin dan berangkat selanjutnya. Maka setelah beberapa hari di sana, beliau berangkat meninggalkan kampung Quba menuju Yasrib. Yasrib dulu adalah nama kota Madinah dan sungainya airnya sangat bening, sangat kotor. Di sini wabah penyakit cukup banyak. Maka Nabi berjalan terus. Para penyambut Yaqub Ansar meminta beliau untuk singgah di rumahnya. Ya Rasulullah, kami telah menyiapkan makanan, minuman, tempat tidur untuk Anda. Silakan masuk ke rumah kami. Begitulah sambutan para kaum Ansar. Nabi mengatakan, saya akan berhenti di mana unta Kiswah saya berhenti, di situlah saya berhenti. Maka tiba-tiba unta Kiswah berhenti di sebuah kebun kurma, dan yang punya kebun adalah dulu itu tempat ternak ke tempat kandang unta milik anak yatim yang namanya Zuhar dan Zuhair. Di depannya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beliau singgah di tempat itu yang hari ini kita kenal Masjid Nabawi, dan di situ juga yang paling khusus adalah di Raudhatul Jannah. Raudhah. Itulah tempat masjid pertama sekali dibangun oleh Rasulullah setelah membangun Masjid Quba. Maka Abu Ayyub memanggil, ya Rasulullah, mampirlah ke rumah kami, bermalamlah ke rumah kami telah menyiapkan segala sesuatu Anda. Maka malam hari Nabi menginap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian setelah itu besoknya beliau memanggil pemilik kebun, kebetulan anak yatim. Maka anak yatim mengatakan, kami tidak menjual tanah ini ya Rasulullah, kami memberi kepada Anda untuk bangun masjid. Ini sudah sampai kita di Masjid Quba. Maka mari sama-sama kita solat di Masjid Quba. Kemudian setelah solat kita kumpul. Mungkin di luar kita ingin foto-foto, boleh di tempat ini ya. Nanti dekat members dalam pakai spanduk, di sini boleh foto-foto. Dan bus kita di sini. Kita sepakat di sini berapa lama? 30 menit, 1 jam cukup? Cukup. Saya pikir kita 1 jam tepat di sini. Karena kalau enggak kita tidak bisa zuhur di sana. Kita usahakan sebelum jam 12 kita sudah tiba lagi di hotel dan di masjid. Karena ada yang mau nanti mau diarah ke Raudhah tepat jam 12. Maka jangan lebih Bapak Ibu sekalian, saya kasih waktu 45 menit dan paling lama 1 jam. Tidak ada makan, tidak ada minum, hanya kita nanti keluar dari masjid, mungkin foto-foto, belanja-belanja, jangan di tempat ini. Di sini ada barang-barang murah, tetapi tidak bagus. Misalnya kurma, di sini murah-murah, tapi bukan kurma yang bagus. Kurma murahan, kurma yang jatuh diambil, dikutip, dijual di sini. Untuk pertama keras, tidak lembut. Kedua berpasir. Ketiga memang di sini ada kurma tapi kurang bagus. Kalau kita bawa oleh-oleh rasanya kurang cocok. Ya, nanti kalau kurma, nanti kalau perlu kami boleh bantu cari. Insyaallah. Ya, sekalian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Tolong jaga kawan masing-masing, terutama kawan sekamar. Yang kedua, setiap yang ada kuning itu kawan kita. Panggil kalau beliau dalam tempat lain. Nanti kita juga ada spanduk, boleh
foto nanti di sini di luar. Ya, tidak boleh di dalam masjid. Kalau dalam masjid diambil HP-nya nanti orangnya ditangkap. Hanya di tempat foto yang boleh foto. Demikian, waktu kita 45 menit di dalam masjid dan di luar masjid, tambah bonus 15 menit. Pas satu jam kemudian kita sudah naik ke bus kembali. Karena ada beberapa tempat lagi yang kita kunjungi. Kalau kita habis waktu di sini lama-lama, di tempat lain tidak ada waktu, kita nanti rugi juga ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan kawan masing-masing, tolong dijaga, terutama kawan sekamar ataupun yang dapat kuning-kuning, kumpulkan kuning-kuning agar kita bisa nanti sama-sama naik bus kembali. Tolong lihat nomor bus, warna bus, merek bus, karena nanti kadang-kadang busnya pindah tempat, kadang-kadang dia minta parkir ke tempat lain. Jadi si masuknya nanti tidak repot dari kita nanti. Tolong perhatikan, kalau perlu foto sekali dekat grup, nanti balik dari bus ini nomor ini, jangan salah naik bus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon waktunya tepat waktunya agar kita bisa kunjung semua tempat yang akan kita kunjungi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di tempat inilah kita foto-foto nanti. Kita lihat mana yang ini. Masuk dari, kalau yang dah duduk bisa masuk dari sini depan ini. Yang perempuan tolong ikut Umi, yang laki-laki tolong ikut saya agar kita pas nanti ya. Ya. Nanti Umi Nunung bisa jalan kaki, tak usah turun kursi roda ya. Saya rasa bisa ya. Oh ya udah, kursi roda lah ya. Yatim ikut saya bersama-sama nanti.